Sinta Dewi Snawati, NPM 25220197. Perkenalkan, nama saya Isan Ahmad Khalifah, NPM saya 2522010998. Perkenalkan, saya Siti Pranita, NPM 25220109. Perkenalkan, nama saya Gita Asmari, NPM 2522011100. Perkenalkan, nama saya Novianti, NPM 2522011101. Perkenalkan, nama saya Amaria Santika, NPM saya 2522011102. Perkenalkan, nama saya Naisha Putri Kartikasari, NPM 2522011103. Perkenalkan, nama saya Fentu Brianti, NPM-nya 2522011104. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Ramadhani dengan NPM 2522011106. Perkenalkan, saya Sucia Bella, NPM 25220111. Perkenalkan, nama saya Putri Darwini, NPM saya 25220108. Kita akan menjelaskan sistem pencernaan. Selamat menyaksikan. Kelenjar parotis, kelenjar ledakan besar yang terletak di dekat telinga. Fungsinya untuk menghasilkan air liur untuk membantu pencernaan karbohidrat dan melumasi makanan agar mudah ditelan. Rongga mulut atau lidah. Rongga mulut tempat pertama masuknya makanan. Lidah membantu mengecap rasa, mengunyah, mencampur makanan dan air liur, dan membantu menelan atau deglutisi. Kelenjar submandibular adalah kelenjar di bawah rahang yang menghasilkan air liur yang berisi enzim amilase yang berguna untuk memecah pati. Faring atau kerongkongan, yaitu saluran yang menghubungkan mulut dengan esofagus. Fungsinya menyalurkan makanan dari mulut ke kerongkongan dan udara ke laring. Ada trakea, saluran yang menghubungkan antara laring ke paru-paru. Fungsinya menyalurkan udara yang terletak di sistem pencernaan bagian atas. Esofagus atau kerongkongan yang memiliki fungsi sebagai saluran otot yang membawa makanan dari faring ke lambung melalui gerakan peristaltik. Lambung, tempat pencernaan mekanik dan kimiawi utama yang berisi asam lambung dan enzim amilase yang berfungsi untuk memecah protein. Diafragma, fungsinya otot pemisah rongga dada dan perut, membantu pernafasan serta melindungi organ pencernaan bagian atas seperti lambung dan hati. Sistem limfatik yang menyaring darah, menghancurkan sel darah merah. Liver atau organ besar yang menghasilkan empedu untuk memecahkan lemak, menyimpan glikogen, dan menetralkan racun. Contoh empedu atau gallbladder, yaitu menyimpan dan mengeluarkan empedu yang diproduksi hati ke usus 12 jari atau duodenum saat pencernaan lemak terjadi. Kemudian ada duodenum atau usus 12 jari, yaitu fungsinya untuk pencampuran makanan dengan empedu dan enzim pankreas. Common vilagul atau saluran empedu utama yang memiliki fungsi untuk menyalurkan empedu dari hati dan kantong empedu ke duodenum. Lalu ada pankreas, yaitu fungsinya penghasil enzim amilase, tripsin, dan lipase. Usus besar atau disebut juga dengan kolon, berfungsi sebagai menyerap air dan garam dari sisa makanan serta membentuk tinja. Usus halus atau disebut juga dengan intestinum reno, yang berfungsi sebagai tempat penyerapan nutrisi hasil pencernaan seperti protein, karbohidrat, vitamin, dan lemak. Berikutnya ada ascending colon atau usus besar naik. Bagian usus besar yang naik di bagian sisi kanan perut yang berfungsi untuk menyerap air dari sisa makanan. Cecum atau sekum atau kecil dari usus besar yang menerima sisa makanan dari usus halus. Appendix atau usus buntu, kantong kecil di ujung sekum yang mengandung jaringan limfoid untuk membantu sistem imun. Descending colon, descending colon yaitu bagian usus besar yang membawa sisa makanan ke bawah menuju rektum. My colon, bagian akhir dari usus besar yang dibentuk huruf S yang menghubungkan antara kolon turun dengan rektum. Rektum, tempat penampungan sementara feses sebelum dikeluarkan melalui anus. Yang terakhir ada organ anus, yaitu lubang terakhir sistem pencernaan tempat keluarnya feses dari tubuh. Sekian dari kami.